Hehehe. Ya, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa fikum fitaraini amin ya rabbal alamin. Wa bismillahirrahmanirrahim sadri wa yassirli amri. Waktu dan acara serta gelombang yang sama, ngaji online. Kali ini temanya adalah anjuran berwudu. Sebelum kita mulai ngaji, mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan nanti pengajian ini lancar, aman, terkendali, dan mudah-mudahan mendapatkan barokah. Biridullah ta'ala bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati arwahi jami awliya illah masyarikil ardi ila magharibiya wa min yaminiya ila shimaliya wa khususan ila arwahi abaina wa ummatina wa ikhwanina wa jaddina wa jaddidatina wa masyayikhina wa muallimina wa muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wasdahu sapa Allah Gusti Allah taala kang luhur sapa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wong-wong iman, wong-wong sing iman nang Allah. Ya ayyuhalladzina wong akeh kang beriman nang Allah Subhanahu wa taala. Idza qumtum tatkalane karep sapa sira kabeh jumeneng ila sholati maring salat. Paksilu mongko basuh sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah ira kabeh wa aidiakum lan tangan loro ira kabeh ilal marafiqi maring siku-siku utawa sikut. Pamsahu lan ngusapa sira kabeh biruusikum kelawan rambut ira kabeh, rambut sirah sira kabeh wa arjulakum lan sikil loro sira kabeh ilal Ka'bah ini tumeka maring polok loro. Polok iku basa Jawa, nek basa Indonesianya ya mata kaki. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wahai orang-orang yang beriman, bila kamu hendak berdiri untuk melakukan sholat, maka cucilah wajahmu, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku-siku. Usaplah rambut kepalamu atau basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini kita semuanya ini dianjurkan untuk sering berwudu. Kalau pertemuan yang kemarin, beberapa mungkin episode yang kemarin ya, berapa itu pernah menjelaskan kita semuanya dalam menghadapi situasi wabah corona ini kita dianjurkan untuk sering bercuci tangan. Di sini kita sebagai orang Islam, marilah kita perbanyak untuk wudu. Apalagi di dalam melakukan sholat. Kalau sholat itu gak wudu berarti nggak sah. Kalau ada air dan dalam kondisi yang memungkinkan. Makanya Al-Quran menegaskan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum dan tanganmu, ilal marafiqi sampai kedua
sikumu. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah rambut kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Ini termasuk rukunnya wudhu. Yang pertama yaitu membasuh muka. Yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang ketiga mengusap rambut kepala. Kelima, yang keberapa ini? 4, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Ini adalah rukunnya wudhu. Terus yang kelima adalah tertib. Artinya yang pertama itu diawali dengan niat. Kita semuanya ini untuk menjaga kebersihan kita, apalagi mau sholat kita harus berwudhu. Wudhu itu adalah sangat baik di dalam kehidupan kita. Manusia itu kalau selalu bersuci, insya Allah hatinya tenang. Hatinya akan tenang. Termayem apa mana dia melakukan sholat, kalau tidak wudhu sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah Al-Quran. Atiku atau huru, bersuci. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi kita semuanya ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad, diperintah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersuci. Kuncinya sholat saja itu adalah berwudu. Kuncinya sholat ini berwudu. Kalau tidak wudu ya tidak sah. Sholatnya nggak sah. Karena masih menanggung hadas kecil. Wudu itu kan tujuannya membersihkan dari hadas kecil. Kita semuanya bersih dari hadas kecil. Nah, terus melakukan sholat. Kalau sesuatu itu kuncinya nggak dipakai, berarti ibaratnya kita ini masuk rumah, kalau kuncinya nggak ada, rumahnya terkunci, maka kita tidak akan bisa masuk. Kalau sholat tidak berwudu, berarti kita tidak bisa melakukan sholat. Berarti rumah terkunci itu nggak bisa melebu nanggone sembahyang. Caranya sembahyang itu bagaimana? Apakah sah sembahyang itu tidak berwudu? Tidak sah. Kecuali kalau tidak ada air. Itu lain lagi bahasan. Itu nanti ada pembahasan tersendiri dalam hal urusan bagaimana kalau ingin keharusan di dalam melakukan sholat, baik di dalam baca Quran, melakukan sholat sunnah, sholat wajib, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini dianjurkan oleh pemerintah sering-seringlah bersuci. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Tapi kita sebagai orang muslim, marilah kita melakukan wudhu saja. Sebelum wudhu kita cuci dengan sabun, terus wudhu, insya Allah akan menambah ketenangan hati kita, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dalam diri kita. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man utai sabane wong tawadhu akang wudu sepaman, paksana mongko banjur bagusi sepaman al wudu ayang wudu wa sholalan sholat sepaman rakaataini ing rong rakaat. Rong rakaataini ing rakaat. Lam yuhadis ora ngomong sepaman nafsahu ing awak dhewe bihima ing dalem sholat rakaatan bisain kelawan suwi-suwi minat dunia saking dunya kharaja mongko bakal metu sepaman min dunubi sange dosa-dosa neman kaya min waladat ummuhu kaya dina waladat wis nglahirno ing man sapa ummuhu ibu eman. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, terus dia sholat 2 rakaat, lam yuhadis nafsahu ma bisyai'in, di hatinya itu tidak terbersit, tidak terpikir dalam urusan duniawi, kharaja min dunubi kaya waladatumu, maka orang ini keluar dari dosa-dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibu. Jadi karek wudu, terus sholat 2 rakaat,
Di sini kan tidak disebutkan sholat sunnah apa, sholat sunnah apa. Berarti sholat sunnah ini adalah sholat li syukril wudhu, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melakukan wudhu, akhirnya sholat sunnah. Nah, di sini orang yang melakukan semacam ini di dalam hatinya sembayangi temenan be Allah Subhanahu wa taala, orang kepikiran dunya, orang ngarani dunya, ora eling sak liyane Allah Subhanahu wa taala. Kharaja min dunubi kaya min waladatu ummuh, maka orang ini termasuk keluar dari dosanya seperti hari dilahirkan ibunya waktu pertama. Halo? Siap. Siap. Kok nggak ada suara? Nyimak. Bisa dipaham ya? Paham. Paham. Ini adalah wudhu. Saya baca lagi hadisnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Idza tawaddoa, nalikane wudu sapa al abdu kawula al muslimu kang muslim. Fatamat madho, mongko nuli berkumur sapa man, kharajat mongko metu saking man apa al khotoya ing kesalahan min fihi saking cangkeme man. Wa iza stansara mongko tetkalane nyesep sapa man, nyesep banyu irung sapa man, kharajat mongko metu apa ma kharajat mongko metu sapa kawula al khotoya ing kesalahan min anfi saking irunge man. Wa idza ghusala mongko tetkalane wasu sapa man, sapa abdun wajahu ing wajahe man, kharajat mongko metu sapa abdun utawa kawula al khotoya ing kesalahan wajih saking wajah hatta takhruja sehingga metu min tahti asfarihi saking ngisore min tahti asfari saking ngisore min tahti asfari ainahi saking ngisore rambut beripat itu apa? Berarti bulu mata. Itep ya. Faida ghusala mongko tetkalane basu sapa abdun utawa kawula yadeh ing tangan lorone abdun kharajat mongko metu sapa abdun al khotoya ing kesalahan miyadehi saking tangan lorone abdun hatta takhruja sehingga metu mintas di abdun kharajat mongko metu sapa abdun al khotoya ing kesalahan min roksi saking sirai abdun hatta takhruja sehingga metu min umbunaihi saking kuping loro ne abdun. Wa idza ghusala mongko tetkalane basu sapa rajul sapa abdun utawa kawula rijlaihi ing sikil loro ne abdun kharajat mongko bakal metu sapa abdun al khotoya ing kesalahan min rijlaihi saking sikil loro ne abdun hatta takhruja sehingga metu sapa abdun min tahti atfarihi saking pira-pira minta di adfari rijlaihi saking pira-pira ngisore kukune sikil lorone kawula sumangke kana mongko nuli keri-keri apa masyu mlakune abdun dalam masjid maring masjid wa sholatuhu lan salate abdun nafilatan kelawan sunat lahu maring abdun atau maring kawula. Nah, ini pentingnya berwudu. Ini saya artikan bahasa Indonesia. Bila seorang hamba itu muslim berwudu kemudian dia berkumur, maka dosa-dosa keluar dari mulutnya. Itu orang Islam itu santri itu kadang-kadang gampang. Mari ngomong kotor, mari misu, gampang misu. Aku tak wudu yang mari wudu nggak sholat. Berkumur itu berarti dosa-dosa yang berada di mulut, yang sumbernya dari mulut itu nanti akan keluar. Dosa ini hilang. Dosa yang ada di mulut itu hilang. Wa idza stansara kharajatil khataya min anfi. Jikalau seseorang itu memasukkan air ke dalam hidungnya atau menghisap air ke dalam hidungnya, kemudian dikeluarkan lagi. Maka kesalahan dari hidung itu juga akan keluar. Kesalahan atau dari hidung itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah itu.
Jadi gini ya. Nah, sini ini memasukkan air ke dalam mulut terus ditokno, bro. Yang kedua, menghisap air dimasukkan ke dalam hidung sini. Ini kesalahan kita atau dosa-dosa yang berada di hidung ini nanti akan keluar. Dosa nih irung itu apa? Termasuk ide ngambung, cium, cium, ngambung perkara sing dosa. Ono yang ngambung ya? Ngambung duit anak-anak. Ngambung ya. Ngambung. Kalau Pak Budi ngerti ngambung. Iya. Mencium. Ngambung duit anakan. Ngambung duit anakan, ngambung tekek. ngambung apa itu? Pokoknya ngambung sambus itu ya kucing ngambus ya. Jadi dosa yang berada di hidung itu nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ghasala wajhahu kharajatil khataya min wajhi hatta takhruja min tahti asfari ainai. Jadi jikalau orang itu membasuh mukanya, maka kesalahan yang berada di wajah itu nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kesalahan yang berada di bawah bulu mata. Ngisor bulu mata ini. Nah kene iki, nah menungso nek wong nom iku biasanya jelalatan. Masih abang-abang itu Pak melirik. Pura-pura karo kadang-kadang dikono ngene. Kadang-kadang kok kacamata. Jadi nginceng bokong gede, nginceng apa mana ini? Pak Budi ngerti ya? Ojo nang rono iki. Soalnya ya. nginceng mbak apa? Masih barang-barang sing maksiat itu nanti ada yang nonton Teh Mahmud Lilis nonton, Lendawati nonton. Ono wedo-wedo soalnya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang tanya tak? Dereng. Kalau ada yang mau tanya boleh tanya-tanya. Yang penting jangan tanya uang. Wa idza ghasala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi hatta takhruja min tahti adfari. Jikalau manusia atau orang itu berwudu membasuh kedua tangannya, maka kesalahan yang berada di tangannya itu akan keluar sampai di bawah kuku-kuku tangan. Jadi kuku-kuku tangan itu akan keluar semua. Ini barokah wudu. Fa idza masaha bi ra'sihi kharajatil khataya min ra'sihi hatta takhruja min udhunayhi. Jikalau mengusap rambut kepala, di masaha itu kan mengusap rambut kepala, insya Allah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kesalahan yang ada di rambut kepala kok ketaya itu akan keluar min ulunaihi dari kedua telinganya. Jadi tekok nggone ngisore kuping itu bakal ditokno mbek Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk barokah wudu. Rambut, dosa rambut itu apa? Napa ya? Dosanya rambut itu apa ya? Termasuk dosa-dosanya rambut. Dosa dalam kepala. Ya, dosa dalam kepala. Pikiran-pikiran sing jelek-jelek, sing kotor-kotor. Keluar dari lubang telinga. Keluar telinga, iya. Jadi pikiran yang kotor-kotor, pikiran jelek, kadang kepengen apa itu? Pokoknya sing elek-elek ya. Pengen nguasani wong, serakah, rakus, dan lain sebagainya. Itu nanti dosanya akan keluar semuanya dari kedua telinga ini. Tok nombe Allah Subhanahu wa taala barokah wudu. Ini baru wudu. Kopiahe kok rada panjang ya. Yai rada panjane.
Saya teruskan lagi. Fa idza ghasala rijlaihi kharajatil khataya min rijlaihi hatta takhruja min tahti azfari rijlaihi. Jikalau seorang itu berwudu membasuh kedua kakinya, maka kesalahan yang berada di kakinya itu akan dikeluarkan Allah. Dosa-dosa itu akan keluar dari sampai kuku-kuku yang berada di kaki. Jadi, bareng karo wudu iku mang bareng karo miline banyu, maka kuku yang ada dosa itu akan keluar sampai dari kuku-kuku kakinya. Ngerti ya maksudnya ya? Nggih. Paham ya? Paham. Begitu dibasuh sikil itu akeh. Oh, nemen akeh. Kadang-kadang sikil iki ge mlaku, delok tandaan, delok tandaan, marani ceweke, marani tandane. Wes ora kena ditung pokoke. Yang mau tanya silakan ketik komentar. Saking akeh sampai gak kok ngitung. Gak kuat ngitung kesalahannya awake. Nah ini baru kayak wudu. Sumakana belum. Ya, saya teruskan dulu ya. Nanti tanya ya. Sumakana masuk ila masjidi wa sholatu nafilatal lam. Kemudian perjalanannya ke masjid dan sholatnya adalah tambahan pahala bagi. Nah, setelah wudu, mari ngono mlaku nang gone masjid itu mendapatkan tambahan pahala. Diapik sebelum ke masjid itu wudu dulu. Setiap satu langkah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Karek ngitung. Ini masjid itu waduh berarti pahalanya tambah akeh. Pahalanya tambah. Sekali satu langkah 10. Nah, nek umpama kok satu langkah kan 10 ping 100 piro? Oh, piro wis. Piro 1000 kan? Salahe. Ini ngitung ganjaran serakamot ganjaran jangan. Tapi dengan catatan semua yang dilakukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kan kok di masjid itu kadang-kadang ada orang ke masjid itu kan ajang mencari jodoh. Ono mana? Kok masjid itu kadang-kadang ajang mencari jodoh. Ora tahu dol nang masjid bisane nek kaya tarawih di sini kawitan. Mulane kari-kari. Pakaiane ya. Tapi nek kono iku tole ora niat sembayang. Nyate kok gak ono sing nyantol blas nang ngene ati. Iku kan berarti kan gak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Gimana yang ditanyakan? Oke. Yang mau bertanya langsung komentar. Saya mau tanya tentang wudu ini. Yang mana selama ini saya sebelum ngaji malam hari ini, kemarin itu saya wudu ya artinya asal wudu. Asal ya. Teles ya. Ya bukan asal teles sih, pokoknya syarat rukun terpenuhi. Tapi maknanya fadilahnya berkumur, membasuh muka, ini baru saya ketahui malam hari ini. Kembali lagi saya ingat episode awal beberapa hari yang lalu, pentingnya ngaji, pentingnya mencari ilmu, itu loh. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau berkumur bisa membersihkan dosa-dosa di mulut seperti hibah, seperti wis pokoke bangsane gibah ngrasani wong. Lah enak ya. Aku mending ngrasani olah kok wudu ilang. Apakah seperti itu? Itu pariane santri. Pariane santri. Mego santri kan saya naik dia mego ngerti dalane tobat aku. Nggih. Akhire mari nyelathu aku tak wudu ngono. Iya. Yang dimaksud itu kan ya begini, mohon maaf Pak Budi yang saya hormati.
Di sini ini kalau ghibah itu kan dosanya ada dua. Dosanya tidak luruh. Siji dosa be Allah. Nomor dua dosa sama orang yang dighibahi. yang bersangkutan. Ya, kalau dosa sama Allah Subhanahu wa taala insya Allah gampang menjalur sepura be Allah Subhanahu wa taala. Dihapus luntur mbek wudu. Dapur. Ya, luntur ya luntur. Tapi yang menjadi catatan itu orang yang kita rasani, yang kita gibahi itu kira-kira gelem nyepuro apa gak? Ngono ya. Oh. Gelem Iki nyepuro. berat. Termasuk ini kan, ya ini termasuk hakul Adam. Hakul Adam, hak anak cucu Adam. Dan orang-orang semacam ini kalau sudah menyangkut anak cucu Adam, kesalahan terhadap anak cucu Adam, Allah itu nggak akan memaafkan kecuali anak cucu Adam itu mau memaafkan kepada kita. Kecuali yang bersangkutan memaafkan, nggih. Iya. Memaafkan kepada kita. Nah, makanya ada hadis, saya membaca hadis ini dalam kitab Mukhtasar Tadbir Al-Qurtubi. Ini disebutkan atadruna minal muflis. Tahukah kalian yang dinamakan orang-orang bangkrut? Kemandek ya? Mboten. Halo? Napa nih mandek? Halo? Halo. Halo? Halo? Mboten. Sinyal. Mandek. Sinyal mandek. Tuh, sinyalnya rada elek. Nggih. Apa mendung ya? Tulung agung mendung. Durung wudu. Tulung agung mendung. Mboten. Cerah. Mboten. Tapi dereng wudu. Oh. Ya kalau ngaji wudu dulu. Atadruna minal muflis. Tahukah kalian yang dinamakan orang-orang bangkrut? Di orang bangkrut itu sahabat menjawab, qala al-muflisu man la dirhamun lahu walam. Yang dinamakan orang bangkrut itu orang-orang yang tidak punya harta benda. Radhidunya brono. Ini kata sahabat. Rasulullah mengatakan, qala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Fa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Fa in faniyat hasanatu qabla inqidha ima alaihi ukhidha min qatayahum fa turihat alaihi summa turiha bin nar. Ini halo? Monitor? Oke, Nah, lanjut. Rasulullah kan mengatakan, di sahabat mengatakan, qalu inal muflisa man la dirhamun lahu walamat. Yang dinamakan bangkrut itu orang yang tidak punya harta benda, orang duwe, orang duwe apa belas. Tapi jadi Kanjeng Nabi, qala innal muflisa min umat. Sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu adalah mayati yaumal qiyamah bi sholatin wa zakat. Dengan sholat, zakat. Wa yati qad satamaha. Tetapi bener sembahyang, zakat tapi cocote iku, lambene iku. Ngomongane iki apa? Omongane elek terus. Terlalu menyakitkan hati orang lain. Wa qad zafahada wa akala malahada. Senengane yang menyakitkan hati orang lain. Kadang-kadang kan ono orang itu kan omongannya itu nek jere wong Surabaya kan cocote iku ora kena dimokno. Cocote ora kena dirungokno. Omongannya selalu pedes. Selalu menyakitkan hati sama orang lain, menusuk dalam hati. Wa akala malahada dan tahu ngentit donyane wong. Ngerti ngentit wong dia? Nggih. Ngentit. Penggelapan dana. Penggelapan. Nyolong duit wong. Ngutil. Akala malah ada mangan donyane wong ngangguran. Korupsi, manipulasi dan lain sebagainya itu kan tidak boleh. Dikorupsi memakan harta orang lain yang tidak sah. Akala malah ada wadoroba ada pernah memukul sama orang lain. Jadi tahu misui wong, tahu ngelarakno atine wong, tahu nyolong duit wong, tahu mangan duit wong, ngentit donyane wong,
pernah memukul sama orang lain, wasafaka dama, pernah membunuh orang lain. Ini bener sembahyang tapi kok gini ya? Ini kan termasuk orang-orang bangsa. Kata Rasulullah, wa yu'ta min hasanati wa hadza min hasanati. Maka kebaikan orang semacam ini akan diambil oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang disalahi. Zalimi. Fa in faniyat hasanatu qabla inqidha ima alaihi ukhidha min khatayahu faturihat alaihi summa turiha finnar. Ya. Jikalau kesalahannya itu sudah habis, maka dosa-dosa orang yang kita gibahi, yang kita rasani sing tahu dilarang atine, dosane wong sing tahu duit tak pangan, dipangan awak dhewe dengan cara yang tidak halal, faturihat alaihi, itu dilemparkan kepada kita. Summa turiha finnar. Dibarter. Kemudian ya dibarter, betul. Dijolno mbak Allah. Kemudian orang semacam ini nanti akan dilemparkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah. Ini termasuk bahaya gibah, bahaya ngerasan wong, bahaya misui wong. Ngerti misu ya? Bahaya misui wong yang mana orang-orangnya, yang mana misui wong dipisui ku gelo. Atine muring-muring. Tapi kadang-kadang anak sing misui gak gelo ya. Tapi anak wong dipisui dong guyu. Ya. Gibah itu seolah-olah hal yang lumrah gitu loh di kehidupannya sekarang ini. Ya namanya gosip itu kan digosok makin sip. Jadi kayak yang namanya gosip itu kan digosok semakin sip. Jadi orang itu kan tambah dikipas-kipasi, tambah dikipas-kipasi. Kalau sekarang ini yang cepat payu kan sing cepat ngipasi wong. Nah, di anak wong sing anu langsung di apa itu? Tambah diobong-obong. Akhirnya tambah menjadikan benci, tambah suwe, tambah ngerasan ini gak mari-mari. Ini orang semacam ini bahaya. Ini termasuk kategori orang-orang yang bangkrut besok di hari kiamat. Maka sering-seringlah berwudu, dosa-dosa semacam yang berada di mulut, yang di hidung, di mata, insya Allah akan luntur. Tapi dengan catatan ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa kecil ya. Ya. Dan bukan menyangkut hak anak cucu Adam. Ini perlu diingat. Dosa kecil pun kalau diulang terus ya suwe-suwe gede. Nah, ya betul. Dosa kecil itu kan kalau diulang-ulang ya semakin lama semakin banyak. Jadi semakin banyak. Jadi kalau sudah wudu terus hilang, menit diulangi ya tambah akeh. Makanya dalam kitab Nasuhul Ibad itu kan diterangkan la sighara ma'al istimrar wala kabira ma'al istighfar. Tidak dikatakan dosa itu kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus. Dilakukan terus-menerus ya. Wala kabira ma'al istighfar. Dan tidak dosa besar itu tidak menjadi dosa besar jikalau orang itu sering atau selalu membaca istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya dosa gede sak gunung istighfar terus gunungnya jugruk dosa entek. Makanya dalam hadis Rasulullah sebutkan tuh baliman wujida fi kitabi istighfaron kasir. Beruntunglah bagi manusia yang berada di dalam catatan amalnya itu adalah banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa dipahami ya? Sangat paham. Ini ngaji ya, bukan ceramah. Ngaji. Ngaji ceramah itu kan panggung. Oke. Niki teras. Niki ngaji. Ngaji nang wis pokoke sak nggon-nggon wis. Sing penting ngaji. Banget. Ya, barangkali itu. Kalau gimana? Kalau dosa saja bisa luntur.
apalagi Ya, virus. Kan ngono ya. iya. Oh iya ya. Dosa luntur berarti kalau sering berwudu, manusia itu kalau sering berwudu insya Allah dijaga oleh Allah. Terjaga, terjaga. Insya Allah virus-virus ya bakal hilang. Virus-virus itu akan hilang. Momennya saya ini kan dianjurkan seperti yang kemarin saya katakan, dianjurkan sering bercuci tangan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang cuci dok tapi gak makan-makan. Kemarin kan tak mau, nanti wong cuci tapi gak makan. Orang masih mari tekon dianjurkan untuk bercuci tangan, apalagi habis makan. Lagi habis makan. Diteruskan? Jam berapa Monggo. ini? 23.24. 23.24. Berarti sudah setengah 12 ini. Lho nggih. Sik sore. Satu lagi ya. Nggih, monggo. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Khallilu asabi'akum la yukhallilu Allahu yaumal qiyamah. Selailah jari tangan kalian agar Allah tidak menyalai di hari kiamat dengan api neraka. Rawahu Daruqutni. Jadi kita ini semuanya maksudnya apa? Kalau berwudu itu harus sempurna. Jangan sampai ada anggota badan wudu kita ini tidak terbasuh dengan air. Karena nanti kalau nggak kebasuh dengan air, besok itu nanti akan dibakar dengan api neraka di hari kiamat. Maksudnya ndak Halo? terbasuh itu gimana ya? Contohnya kan begini, wudu tapi sikutnya nggak dibasuh. Oh, keburu-buru Padahal atau syaratnya asal-asalan gitu. asal-asalan. Di wudu itu kan harus sampai kedua, membasuh tangan itu kan harus sampai kedua Siku. siku-siku. Yeah. Kalau siku-sikunya ini tidak dibasuh, berarti wudunya nggak sempurna. Dan ini nanti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Di siku-siku maupun di tangan atau di wajah dan lain sebagainya. Pokoknya yang anggota wudhu itu kalau nggak kena air itu nanti akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Faqala sallallahu alaihi wasallam wa lil aqabi minan nari asbigul wudu. Kebinasaan besar bagi tumit dari api neraka yang tidak terbasuh atau tidak menyempurnakan ketika berwudu, maka asbigul wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Jadi tumit yang tidak terbasuh, kedua mata kaki yang tidak terbasuh, jikalau di saat kita wudu itu nanti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Maka sempurnakanlah wudu kalian. Ini kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wudu itu ya kudu sempurna, carane itu ya. Caranya bagaimana kalau kita kepengen sempurna wudunya? Harus ngaji, bagaimana syarat rukunnya wudu, bagaimana cara berwudu, jangan asal-asalan ngawur pokoknya yang penting kayak raup tangi turu. Cek rembes kabeh terus raup, itu jenenge gak wudu. Gak wudu, raup, cuci muka. Apa bedanya wudu dengan cuci muka? Kalau cuci muka itu kan ya sekedar cuci muka, hanya muka tok yang dicuci. Kalau wudu itu kan mulai membasuh muka, kedua tangan, mengusap rambut dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tangan saja ini sampai siku-siku sini. Jadi kalau mau kok siku niki gak kebasuh air, ini nanti akan terbakar di hari kiamat, dibakar dengan api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan ada wudhu sampai sini tok. Meski ini garing. Sikutnya garing. Yeah. Ini tidak sah wudhu. Ini tidak sah. Jadi kalau wudhu harus semuanya anggota wudhu harus dibasuh dengan air. Ini rupanya ada sponsor lewat nih, makanya suaranya bawaan terus. Sponsor peti kemas mau ke Perak Surabaya ini. Dari Pasar Turi ke Perak Surabaya itu makanya bawa water.
Mau Dari mengangkut apa itu? bab wudhu ini aja kalau dikupas itu akan sangat luas sih. Yang ingin saya tanyakan tadi begini, ketika saya mandi besar, Ya, apakah saya sudah termasuk berwudhu? Apakah perlu wudhu lagi? oh begitu. Nggih, Pertanyaannya kan begini. Mandi besar itu kan menghilangkan hadas besar. hadas Berarti besar. kan cara intinya kan ya Nggih. menghilangkan hadas besar. Nah, bagaimana dengan hadas kecil kalau kita ini sudah mandi besar? Apakah hadas kecil juga Ikut juga hilang. Nggih. ikut hilang, ya kan? Pertanyaan itu sangat baik. Bagaimana itu? Kalau memang dia sebelum mandi besar itu wudhu dulu, Oh, nah, sebelum mandi besar itu kan disunatkan wudhu ya. nggih. Terus dia mandi besar, berarti insya Allah tidak wudhu lagi, asalkan dalam mandi besar itu tangannya tidak membasuh kemaluan. Oh, Kira-kira iso. nggak bisa. Karena apa? Memegang kemaluan itu termasuk membatalkan wudhu. Wudhu. Lebih baik wudhu jadi ya. Ya, jadi wudhu lagi. Oke. Sunahnya sebelum mandi besar itu adalah berwudhu. Kalau kita ini sudah wudhu, berarti atas kecil kan hilang. Terus kita mandi besar, atas besar hilang. Nah, kalau kita tidak wudhu lagi, padahal dalam mandi besar itu kita memegang dubur, ngerti dubur ya? Nggih. Nah, memegang kemaluan dan lain sebagainya. Itu termasuk wudhunya batal. Sip. Wudhunya batal. Ada yang tanya, jadi, Lindawati, Assalamualaikum ya. Pak Haji, bolehkah ketika berwudu hanya mencuci sekali-sekali atau 2 kali saja, tidak 3 kali? Oh, boleh saja. Boleh saja. Jadi wudhu itu kan sunahnya dibasuh 3 kali. Itu sunnah. Kalau sekali itu sudah merata ya tidak apa-apa. Dalam kitab fikih Mabatil Fikih itu mazhab Syafi'i kan boleh. Jadi dalam berwudu itu disunatkan 3 kali. Berarti kalau kurang dari 3 kali atau lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh. Loh. Kurang dari Jadi 3 kali. Kurang atau lebih malah makruh. Makruh. Iya, makruh. Oh, Contoh ya. Jadi Mengusap sini itu kan 3 kali kan? Nggih. Jadi 3 kali. Atas lisu ngaping teloni. Dalam kitab fikih itu kan atas lisu ngaping teloni. Maksudnya ngaping teloni itu termasuk sunahnya wudhu. Nah, jadi dilakukan dibasuh sampai 3 kali. Ping telu ya. Kali. Lah umpama kok lebih dibasuh ping 5, yo enggak batal, cuma itu tidak mengikuti kesunatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang Jadi paham? Kurang sempurna gitulah ya. Ya, itu enggak mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada di dalam ya, Lindawati. Paham ya? Kalau nggak paham, dari mana? Sini tak basuh. Dari mana itu? Lindawati dari mana itu? Dari Sukabumi, Bandung. Dari Bandung. Oh, Bandung. Yeah. Oh, Jawa ya. Sunda. Dari Bandung. Orang Sunda. Cuma Kak Damang. Niki Rondo. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Bolehkah Pak Budi menikah lagi? Boleh, tak jawab dewe. Ya. Alhamdulillah saya. Berarti sudah nggak ada pertanyaan ya? Sudah, iya. Sudah nggak ada pertanyaan. Mudah-mudahan pertemuan pada kali ini dibarengi taufik hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala.
membawa Amin. manfaat dan barokah. Mudah-mudahan Amin. sehat selalu, tambah Amin. istiqomah, puasane tambah temen, Amin. puasane tidak bolong-bolong, ya. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa menjaga wudhu. Amin. Mudah-mudahan rezeki ini tambah akeh. Amin. Mungkin be Bojone. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kena ke sang Rabi mana ngono ah. Boten. Niki wonten pertanyaan malih. Oke oke ya, Bu. Pertanyaan ini sing maring kuri membuat saya ketawa tadi. Merinding. Apa Pertanyaannya pertanyaan ini? begini. Makasih atas jawabannya Pak Haji. Alhamdulillah. Oh, mau tanya Pak Haji. Pak Haji duda bukan? Tanya. Pertanyaan ini. Oh iya iya iya. Saya jawab kalau Pak Haji Budi mungkin Buddha ya. Ojo. Kalau Pak Haji Budi mungkin Buddha ya. Buddha ya kok Buddha sampean. Buddha ya. Kalau saya ini tidak duda. Saya tidak duda. Dan bukan Joko. Doain juga buat Linda supaya Ya. dapat jodoh. Oh iya. Ya saya doakan Mbak Linda semoga dapat jodoh yang cocok, Amin. laki-laki Loh, yang soleh, yang amin. bisa membimbing, Amin. ngejak sholat, yang jadi imam lah intinya, yang bisa jadi imam. Duh, Dan mudah-mudahan sukses selalu. enak Amin yo. ya rabbal alamin. Enak. Ngikut ngaji itu enak. Didoakan, dapat ilmu, gak bayar bisa. Ya. Ya Ji. Untuk besok apa Oke, ini? besok apa ya? Hmm, Rahasia ini. ancaman kencing yang tidak dibersihkan. Ancaman Kencing yang tidak dibersihkan. maksudnya Air tidak kencing yang istinja. tidak, Oh bukan. ya tidak orang cewek. Oh. Besok ya. Ya, itu untuk besok. Sampai ketemu. Ya, Ikuti terus pokoknya. sampai besok mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.